Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Primadeni Prestika dengan NIM 24046124. Saya dari Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Video ini saya buat untuk melengkapi mata kuliah Media dan Multimedia Pembelajaran Sejarah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pendudukan Jepang di Indonesia. Sebelum memasuki penjelasan lebih jauh, mari kita terlebih dahulu melihat peta konsep tentang pendudukan Jepang di Indonesia, mulai dari latar belakang pendudukan Jepang di Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan bidang pemerintah, bidang ekonomi, bidang sosial, bidang politik, bidang budaya, serta bidang pendidikan. Nah, kemudian dilanjutkan dengan tokoh-tokoh penting yang ada pada masa pendudukan Jepang, serta dampak dan pengaruh pendudukan Jepang di Indonesia. Dan yang terakhir ada akhir dari pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, pembahasan yang pertama yaitu latar belakang pendudukan Jepang di Indonesia, di mana Jepang ini mulai menduduki Indonesia pada tahun 1942 setelah Belanda kalah dari Perang Dunia II. Nah, Jepang ini menduduki Indonesia itu dengan tujuan untuk memanfaatkan sumber daya alam serta tenaga kerja yang ada di Indonesia untuk keperluan perangnya. Nah, Jepang ini melakukan propaganda yaitu saudara tua Asia agar rakyat Indonesia ini mendukung Jepang. Nah, di sini ada gambar tentara Jepang yang mendarat di wilayah Indonesia. Di bidang pemerintah, Jepang membentuk sistem pemerintahan militer, di mana Indonesia dibagi menjadi 3 kekuasaan, yaitu yang pertama Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta, dan yang kedua yaitu Sumatera yang berpusat di Bukit Tinggi, yang ketiga yaitu Indonesia Timur yang berpusat di Makassar. Nah, di sini dapat kita lihat peta pembagian kekuasaan Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Di bidang ekonomi, semua kegiatan ekonomi dialihkan untuk kepentingan perang, di mana Jepang ini mengambil ahli perkebunan dan pabrik, dan memaksa rakyat Indonesia ini untuk menanam tanaman tertentu, serta mengeluarkan uang Jepang yang mengakibatkan inflasi, yang mana rakyat Indonesia ini mengalami kelaparan dan kesulitan ekonomi. Nah, di sini ada foto uang Jepang yang beredar pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, di bidang sosial, rakyat ini tuh diawasi dengan sistem tonarigumi dan banyak yang dipaksa sebagai romusa, dan ada juga perempuan yang dijadikan sebagai jugun lanfu atau wanita penghibur untuk Jepang. Nah, meskipun rakyat Indonesia ini menderita, tapi pengalaman ini tuh justru membuat rakyat itu lebih terlatih dalam organisasi dan disiplin. Nah, di sini dapat kita lihat ada foto atau gambaran rakyat Indonesia ini yang dijadikan romusa yang mana membangun jalur rel kereta api. Di bidang politik, Jepang ini membantu organisasi seperti Senedan, Kebodan, Fujikai, dan PETA, yaitu pembela tanah air, yang mana pada awalnya organisasi ini bertujuan untuk kepentingan Jepang. Nah, kemudian organisasi ini tuh yang mana menumbuhkan semangat kebangsaan dan melahirkan tokoh perjuangan kemerdekaan. Nah, di sini dapat kita lihat ada foto sidang BPUPKI yang dibentuk oleh Jepang pada tahun 1945, yang mana menjadi wadah bagi tokoh Indonesia untuk menyiapkan dasar negara. Nah, di bidang budaya, Jepang ini juga mewajibkan rakyat Indonesia itu melakukan sekarai atau penghormatan ke arah matahari terbit, dikarenakan karena kaisar itu dianggap sebagai keturunan dewa matahari. Nah, Jepang ini juga membentuk Kaimin Bunka Shidoso, yang mana mengatur karya seni dan budaya agar mendukung propaganda Jepang. Nah, di sini dapat kita lihat ada rakyat Indonesia yang melakukan penghormatan ke arah matahari terbit sebagai simbol penghormatannya kepada Kaisar Jepang.
Di bidang pendidikan, Jepang ini mengganti sistem pendidikan Belanda dengan sekolah baru seperti Kokumin-gakko atau sekolah rakyat. Nah, di mana pada masa itu tuh bahasa Indonesia ini boleh digunakan, tetapi bahasa Jepang tetap diwajibkan. Nah, pendidikan di masa pendudukan Jepang itu lebih diarahkan untuk loyalitas rakyat kepada Jepang. Nah, di sini dapat kita lihat suasana belajar di sekolah pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu tokoh-tokoh penting pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, ada beberapa tokoh yang berperan besar selama masa pendudukan Jepang di Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Randus Muhammad Hatta ya sebagai pemimpin organisasi Putera, BPUPKI dan PPKI, serta Ki Hajar Dewantara yaitu sebagai tokoh pendidikan dan pembina pemuda. Yang ketiga yaitu Ki Hajar Mas Mansur yaitu sebagai tokoh Islam yang aktif memperjuangkan kemerdekaan. Yang keempat yaitu ada Dr. Rajiman Widioningrat sebagai ketua BPUPKI. Dan yang terakhir yaitu ada Laksamana Tadashi Maeda sebagai pembantu penyusunan teks proklamasi. Selanjutnya yaitu dampak dan pengaruh pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, pada masa pendudukan Jepang di Indonesia itu justru membawa penderitaan yang sangat besar bagi masyarakat Indonesia seperti kerja paksa, kelaparan, dan penindasan. Namun, di sisi lain, lahirlah semangat nasionalisme yang mana melalui organisasi PETA, Putera, BPUPKI, dan PPKI, yang mana untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Di sini ada gambar pasukan PETA yang menjadi simbol lahirnya semangat nasionalisme pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, materi yang terakhir yaitu akhir dari pendudukan Jepang di Indonesia, di mana menjelang akhir Perang Dunia II, Jepang ini semakin melemah karena banyak wilayahnya yang direbut oleh sekutu. Nah, untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang ini menjanjikan kemerdekaan dan membentuk BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945 dan PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945 kepada rakyat Indonesia, di mana setelah bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang ini menyerah kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Nah, kesempatan inilah yang dimanfaatkan oleh para pemimpin bangsa untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, di sini dapat kita lihat ada foto Soekarno yang membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang menandai berakhirnya pendudukan Jepang di Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah pengucapan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.